Balik lagi di channel Krisna Adityo. Video ini akan bahas langkah-langkah apa aja yang bisa membantu teman-teman jadi pemain piano yang keren. Simak terus videonya. Banyak kan pianis-pianis di luaran sana yang sering kita tonton, yang kita jadiin referensi untuk belajar, kita jadiin motivasi diri, kita jadiin sebagai bahan entertain untuk menghibur kita. Banyak tuh pianis-pianis yang keren-keren kayak begitu. Tapi pernah nggak kita bayangin berapa lama proses yang mereka alami, seberapa struggling proses yang mereka alami hingga sampai di titik itu, teman-teman. Kadang bayangin itu aja nyalinya udah ciut, ya teman-teman. Nah, dengan menonton video ini, harapan Mas Kris, semangatnya teman-teman masih on fire. Harapannya Mas Kris bisa seperti itu, ya. Karena bermusik itu sangat-sangat menyenangkan. Apalagi kalau udah hobi, kalau udah passion, asik banget teman-teman ya. Nah, ada beberapa tips yang mau Mas Kris kasih ke teman-teman semua supaya teman-teman jadi jauh lebih kalem, jauh lebih semangatnya terjaga gitu ya. Poin yang pertama, kita tahu semua kalau belajar musik itu nggak ada yang instan. Semuanya berproses teman-teman ya. Ngerti setahun, 2 tahun itu nggak cukup. Tapi kadang-kadang kita suka hilang semangatnya. Bahkan ada yang menyesal yang dulunya latihan musik terus cuti lama, sekian 10 tahun, baru latihan musik lagi, dia nyesel tuh. Aduh, dulunya saya nggak ngelanjutin, dan yang lain-lain. Nah, kita lihat poin yang pertama, apa yang bisa merubah dari diri kita sendiri, yaitu mindset ya teman-teman, mindset. Mindsetnya yang kayak bagaimana? Mindsetnya yang kayak begini nih teman-teman. Pianis-pianis yang teman-teman tonton, yang keren-keren tadi, yang berkarakter tadi ya teman-teman, anggap aja semuanya tidak ada yang pintar. Karena mereka semuanya bukan orang pintar, tapi orang yang terbiasa. Bayangin aja teman-teman nonton yang udah mulus kayak gitu ya, kita nggak ngerti mereka berapa kali take untuk mencapai kemulusan itu. Kita nggak ngerti berapa kali gladi kotor ya, yang mereka alami saat mau melakukan konser. Nah, melakukan repetisi-repetisi itu ya menimbulkan sebuah habit dan kebiasaan yang benar-benar sulit untuk dihilangkan. Jadi, kalau udah main musik dan dilakukan repetisi terus, itu sulit hilangnya ya. Bahkan kalau teman-teman kalau udah kebiasaan main rapi, main berantakan itu nggak bisa ngasih contohnya ya. Intinya kayak begitu. Anggap aja semuanya itu nggak ada yang pinter, tapi cuman terbiasa. Jadi lakukan repetisi. Oke, mindset yang pertama itu. Mindset yang kedua, gimana sih kalau Mas Kris ngasih tawaran ke teman-teman? Nggak usah percaya yang namanya bakat. Nggak usah percaya. Semuanya yang nonton video ini punya kesempatan yang sama. Ya, punya kesempatan yang banyak untuk belajar dan untuk bisa. Nggak usah percaya bakat. Termasuk Mas Kris nggak begitu, bukan nggak begitu, bahkan tidak percaya yang namanya bakat ya. Mas Kris hanya percaya seberapa banyak dia latihan, berapa ribu jam dia latihan. Kayak pilot kan, dia berapa ribu jam baru bisa diterima di maskapai yang gede, maskapai yang terkenal gitu. Nah, begitu juga dengan kita latihan musik. Berapa banyak jam terbang kita latihan di rumah, jam terbang kita latihan berkolaborasi, jam terbang kita untuk melakukan karya atau membuat karya gitu teman-teman. Nah, coba 2 mindset ini teman-teman serap dulu supaya teman-teman bisa jauh lebih kalem ya. Bakat itu nggak ada ya teman-teman. Kadang udah pinter duluan, udah bisa ngerti nada ya, karena dulunya dia sering diputerin musik. Dia sering diputerin lagu-lagu klasik, dia sering diputerin apa, diputerin itu. Sehingga otaknya dia sudah terbiasa mendengarkan nada. Ketika mencet instrumen udah langsung ngerti gitu ya. Teman-teman juga bisa kalau begitu. Nggak usah terpaku dengan usia, tenang aja. Nah, kemudian tips yang berikutnya apa? Tips yang berikutnya, kalau udah punya 2 mindset itu, yuk kita atur waktu, teman-teman. Nah, waktunya yang kayak gimana? Sesuai dengan kapasitas teman-teman masing-masing. Oh, teman-teman pekerja nih, ternyata pulangnya malam, cuman bisa latihan 2 jam sehari. Oke, no problem. Lakukan 2 jam itu sebagai bentuk untuk media relaxing.
untuk media pelampiasan emosi, untuk media pelampiasan ekspresi, untuk media teman-teman bisa ngerasakan nikmatnya bermain musik. Karena main musik itu nikmat teman-teman, namanya juga main, ya kan? Oke, udah kayak liburan lah intinya. Apalagi itu didukung dengan sound yang asik, yang bagus. Wow, wah, menyenangkan banget itu. Oke, jadi lakukan 2 jam itu seefisien mungkin, seasik mungkin. Nah, buat teman-teman yang pengen jauh lebih profesional mainnya, artinya teman-teman fokus di situ, ya, dijadikan sebagai profesi, maka teman-teman harus memberikan porsi waktu yang lebih dari yang sewajarnya gitu ya. Mas Kris kasih gambaran aja, orang-orang yang kuliah di ISI ya di Jogja atau di UNY, nah yang mereka memang betul-betul mahasiswa yang benar-benar yang teladan menekuni bidangnya, walaupun di perkuliahannya itu sudah mendapatkan materi seputar tentang praktek, baik praktek instrumennya, praktek mayornya, ataupun harmoni dan yang lain-lain, di luar kuliah mereka tetap berlatih hingga 4 jam. Di luar kuliah, entah mereka berkolaborasi, entah mereka memasterisasi dia punya instrumennya, dia punya mayornya, jadi supaya dia master gitu di mayornya ya. Nah, artinya teman-teman harus berikan porsi lebih di situ, dan itu sudah sewajarnya kalau teman-teman memang mau pro di situ ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Belajar yang efisien. Kalau teman-teman memang sukanya otodidak, ya udah belajar. Tapi kalau teman-teman pengen bisanya teratur, teman-teman bisa cari mentor supaya bisa diakselerasi dengan adanya mentor itu ya teman-teman. Ada yang melihat ya mana yang salah, mana yang benar, mana yang ada yang ngarahin ya gitu ya. Intinya seperti itu. Poin poin keberapa nih Mas Kris lupa. Intinya berikutnya ya. Nah, poin ini adalah titik di mana teman-teman harus melakukan kolaborasi. Mas Kris sudah sering banget tuh bilang melakukan kolaborasi. Kalau teman-teman udah latihan, udah sampai di titik teman-teman bisa main lagu, bisa main apa, lakukan kolaborasi ya teman-teman, supaya ngerti oh porsinya bermain sendiri dengan porsi berbagi gitu ya, entah ensemble, entah band, entah duet, ya kayak gitu-gitulah teman-teman, berkolaborasilah. Nah, dari situ pengalaman udah terbentuk. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ya baru kolaborasi gitu ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau udah sampai di titik itu, mulailah teman-teman untuk mencari karakter. Karakter itu dilihat dari 2 bagian yang berbeda. Yang satu, jam terbang teman-teman bermain musik ya, baik kolaborasi, baik solo, jam terbangnya harus banyak. Yang kedua, jam terbang di mana teman-teman membuat karya, ya membuat karya sendiri ya teman-teman. Bukan karya sendiri itu cover juga karya sendiri ya, cover sesuai dengan karakternya teman-teman. Tapi kalau teman-teman main persis plek, ya itu artinya teman-teman memainkan karya orang gitu ya. Nah, yang Mas Kris maksud di sini teman-teman bikin, mengatur, mengarranging permainan teman-teman sendiri. Kalau sudah banyak-banyak kali kayak begitu, baru karakternya itu terbentuk. Karakter itu terbentuk dari keterbiasaan itu, teman-teman. 2 faktor ini. Kalau 2 faktor ini, itu didukung dari apa? Dari proses latihan teman-teman. Proses kolaborasi tadi, proses latihan teori lah, fingering lah, macam-macam lah. Intinya latihan-latihan keseluruhannya menuju ke 2 bagian ini tadi, yaitu permainan, ya permainan lagu atau apapun itu. Yang kedua, karya. Kita bikin lagu sendiri. Kalau udah 2 ini mateng, udah banyak kali teman-teman lakukan, ya udah karakternya otomatis dia akan terbentuk. Kita akan sadar sendiri, oh aku karakternya di sini. Oke? Aku ternyata nyamannya begini. Aku punya perbedaan dengan yang lain seperti ini. Oke? Karakter ini akan dinilai oleh siapa? Dinilai oleh orang lain. Nah, bagus atau tidaknya karyamu itu akan dinilai oleh orang lain ya. Jangan dinilai oleh teman. Kadang bilangnya bagus tapi belum tentu. Ya, cari orang lain yang benar-benar baru kenal kamu, kemudian kasih karyamu itu. Orang bilang apa? Oh, kurang rapi nih, kurang begini. Jangan minder, lakukan terus. Ya, dicaci maki, dikasih saran yang tidak mengenakan itu bonus. Dan itu mahal, mencari pengkritik itu mahal teman-teman ya.
Syukur-syukur ada yang ngeritik gratis. Oh, kurang ini, musiknya kurang begini. Kok kurang rada-rada aneh nih di bagian ini nih. Nah, itu bonus banget. Bonus di mana teman-teman bisa membenahi sesuai dengan apa yang mereka bilang tuh. Ya, anggap aja begitu supaya kita tidak berkecil hati. Wah, aku nggak bisa. Nggak, jangan pikir kayak begitu. Waduh, bahaya kalau mikir kayak gitu ya. Nah, udah sampai di titik itu karakternya, ya sudah, lakukan terus passionnya, berinovasilah terus sampai di mana titik di mana teman-teman waktu di dunianya habis, gitu ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga video ini bisa membantu membuka mindset teman-teman semua. Semoga video ini bisa menjadikan pedoman buat teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Mas Kris mohon maaf. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.